Setelah sebelumnya kita membahas simple index, kemudian unweighted index dan weighted index, sekarang kita akan membahas special purpose index. Jadi indeks itu adalah salah satu metode untuk melihat perubahan satu variabel di periode yang berbeda. Nah, di sini perubahannya itu yang bisa kita lihat bisa perubahan di harga, kemudian perubahan kuantitas, perubahan nilai dan lain sebagainya. Kemudian untuk indeks sendiri sebenarnya ada beberapa lembaga yang menerbitkan indeks. Ada lembaga swasta juga ada, lembaga negara juga ada. Nah, di sini kita akan membahas beberapa indeks yang paling sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen ini saya ambil pengertiannya di BPS, merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga, inflasi ataupun deflasi di tingkat konsumen. Nah, jadi di sini kalau kita mau melihat ada perubahan harga di tingkat konsumen, yang kita lihat itu adalah indeks harga konsumennya. Kalau kalian akrab dengan kata inflasi, sebenarnya inflasi itu mengukurnya dari indeks harga konsumen. Jadi inflasi itu diperoleh dari indeks harga konsumen tahun T dikurangi indeks harga konsumen T-1 dibagi dengan indeks harga konsumen T-1, barulah kita mendapatkan data inflasi. Nah, lalu dengan adanya perubahan konsumsi masyarakat, maka mulai tahun 2020 pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan indeks harga konsumen tahun dasar 2018 sama dengan 0. Berarti yang menjadi tahun dasar sekarang adalah tahun 2018. Jadi sebelumnya yang menjadi tahun dasar itu adalah tahun 2012. Penentuan tahun dasar ini harus dievaluasi. Jadi misalnya kalau sudah terlalu lama, sudah ada pola konsumsi yang sangat signifikan berubahnya, berarti tahun dasarnya juga harus berubah. Lalu selain tahun dasarnya yang berubah, ternyata pengelompokan komoditas pembentuk indeks harga konsumen ini, kan indeks harga konsumen adalah satu kelompok harga ya, harga di tingkat konsumen. Nah, harga apa aja? Sebelumnya itu terdiri dari 8 kelompok. Kalau sekarang terdiri dari 11 kelompok dan 43 sub kelompok untuk indeks harga konsumen. Kemudian indeks kedua itu adalah Producer Price Index atau indeks harga produsen. Indeks harga produsen ini adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Kalau yang IHK ini perubahan harga di konsumen, kalau yang IHP ini di tingkat produsen. Nah, IHP dihitung menggunakan formula Las-Payles yang dimodifikasi dengan tahun dasar 2010 sama dengan 100. Jadi tahun dasarnya sampai saat ini masih 2010 dan menggunakan metode Las-Payles yang dimodifikasi. Kemudian indeks terakhir yang paling sering kita gunakan itu adalah indeks saham di sini. Jadi indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Jadi untuk indeks saham ini yang dilihat adalah pergerakan harganya. Lalu saham apa saja yang dimasukkan di indeks? Nah, itu tergantung dari indeksnya, tergantung dari yang menerbitkan atau meluncurkan indeksnya. Kriterianya apa saja? Misalnya nih, ada yang namanya indeks harga saham gabungan. Nah, IHSG ini isinya adalah seluruh saham yang diperdagangkan di bursa. Nah, jadi kalau kita melihat IHSG, berarti kita bisa melihat keseluruhan pergerakan harga saham, semua saham yang tercatat di bursa. Ada yang namanya IDX 80. Nah, IDX 80 ini hanya terdiri dari 80 saham. Kriterianya apa? Saham terliquid dan kapitalisasi pasarnya besar. Kemudian LQ 45. Nah, terdiri dari 45 saham terliquid dan kapitalisasi pasar besar.
Kemudian ada Jakarta Islamic Index JII, terdiri dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja perusahaan keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Jadi kalau di sini bukan kapitalisasi pasar besar, dia kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Jadi ada kriteria kinerja keuangan yang baik itu seperti apa, dan jangan lupa dia harus saham yang syariah. Untuk IHSG, IDX 80, LQ45 dan JII ini dia diterbitkan oleh bursa di sini. Lalu biasanya dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Evaluasi itu untuk apa? Misalnya IDX 80, karena dia terdiri dari 80 saham terliquid dan kapitalisasi pasar terbesar, berarti akan dicek 6 bulan lagi apakah 80 saham ini ada perubahan ataukah tetap sama. Kalau misalnya ada perubahan, berarti akan diubah komposisi yang membentuk IDX 80 ini. Demikian juga dengan LQ45, kemudian JII juga. Siapa tahu misalnya dari 30 saham syariah sekarang begitu dievaluasi 6 bulan lagi, ada saham yang tidak lagi menjadi saham syariah. Nah, berarti itu harus dikeluarkan dari indeks JII dan dimasukkan saham baru yang memenuhi kriteria ini, kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Kemudian ada lagi yang indeks lainnya, yaitu indeks Kompas 100. Kompas 100 terdiri dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Yang menerbitkannya adalah Kompas di sini. Kemudian ada Sri Kehati, terdiri dari 25 perusahaan tercatat yang mendukung Sustainable and Responsible Investment atau SRI, dan diluncurkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Yayasan Kehati. Makanya namanya Sri Kehati, terdiri dari 25 perusahaan. Nah, ini adalah contoh indeks saham yang biasanya sering kita lihat. Masih banyak indeks-indeks saham lainnya. Ada indeks yang dikeluarkan oleh bisnis, kemudian ada Pevindo juga ngeluarin indeks di sini, MNC juga ngeluarin indeks di sini. Nah, dari 3 special purpose index yang udah kita bahas sebelumnya, kita akan lebih banyak membahas tentang consumer price index atau indeks harga konsumen, karena ini sangat banyak penggunaannya. Nah, untuk yang consumer price index ini, dia mengukur perubahan harga untuk market basket, fixed market basket dari goods dan services dari satu periode ke periode yang lainnya. Jadi ada satu basket of goods dan services. Jadi ada kelompok goods dan services yang akan kita ukur. Nah, apa saja goods and servicesnya itu? Nah, ada panduannya untuk menghitung consumer price index ini. Kalau di Indonesia sekarang berarti menggunakan 11 kelompok komoditas di sini. Nah, lalu fungsinya apa di CPI ini? CPI ini fungsi pertama adalah dia bisa jadi kita itu sebagai konsumen, kita bisa menentukan efek perubahan harga. Misalnya kalau ada perubahan harga, itu bagaimana efeknya terhadap daya beli kita. Nah, kalau misalnya terjadi peningkatan harga, pasti itu akan mempengaruhi daya beli kita. Nah, agar daya beli kita tetap terjaga, berarti harus ada peningkatan pemasukan biasanya. Jadi biasanya IHK ini, Consumer Price Index ini merupakan salah satu sinyal atau ukuran untuk merevisi segala macam pemasukan konsumen, saya gaji, pensiun, kemudian alimony payment di sini. Kemudian fungsi keduanya adalah sebagai economic indicator untuk menghitung inflation rate di sini. Jadi untuk mengetahui berapa tingkat inflasi saat ini menggunakan ukuran consumer price index. Nah, lalu special use atau penggunaan khusus untuk consumer price index ini, yang pertama untuk menentukan real income, kemudian yang kedua untuk melihat purchasing power of the dollar. Nah, karena kita
di sini ini kan buku luar ya, jadi makanya di sini purchasing power of dollar. Jadi intinya purchasing power dari mata uang. Yang pertama kita akan bahas real income atau pendapatan real kita. Nah, real income ini adalah money income dibagi dengan CPI dikali dengan 100. Jadi terkadang konsep dari real income ini juga disebut dengan deflated income, dan CPI ini disebut dengan deflator. Jadi deflated income ini dia adalah income berdasarkan konstan dolar atau mata uang, nilai konstan mata uang tertentu. Jadi kalau misalnya nih tahun ini gaji kita 1 juta, kemudian 10 tahun lagi gaji kita 2 juta. Nah, pasti money income-nya kan pasti meningkat ya, tapi apakah real income kita juga meningkat, pendapatan real kita meningkat? Itu belum tentu, jadi tergantung dengan CPI-nya. Nah, ini contohnya ya. Asumsikan consumer price index untuk tahun 1982 sampai 84 itu nilainya adalah 100. Kemudian di tahun ini recently consumer price indexnya adalah 200. Kemudian kita mengasumsikan bahwa Miss Watt itu dia memiliki pendapatan 20.000 per tahun di tahun 82, 83 dan 84. Sekarang pendapatannya adalah 40.000 dolar. Sekali lihat dari 20.000 ke 40.000 berarti ada kenaikan income 2 kali lipat kan? Nah, apakah real income-nya juga naik 2 kali lipat? Nah, kita lihat di sini tahun 1982 sampai 84 annual income-nya 20.000, consumer price index-nya 100, real income-nya adalah 20.000. Nah, kemudian tahun ini present year-nya annual income-nya 40.000, consumer price index-nya 200, ternyata real income-nya 20.000. Jadi sebenarnya walaupun income kita meningkat 40.000, tapi dibandingkan dengan tahun 1982 sampai 1984, real income kita itu sama aja nih, tetap 20.000 di sini. Jadi real income atau deflated income kita itu kalau kita representasikan dalam konstan dolar atau dalam tahun dasarnya, itu nilainya tetap sama 20.000 dolar. Jadi kita merasa income kita naik, tapi sebenarnya income realnya tetap 20.000. Income real itu apa? Berarti income di tahun ini kan income realnya 20.000 ya. Misalnya pas di tahun 1982 sampai 84, 20.000 ini bisa mencukupi kebutuhan kita, plus kita bisa taruhlah jalan-jalan di traveling 1 kali gitu ke luar kota, misalnya taruhlah ke Bali gitu. Kalau di tahun ini walaupun income kita 40.000 dolar, ternyata real income-nya 20.000, jadi cuman bisa untuk mencukupi kebutuhan kita plus 1 kali traveling juga, dan traveling ke Bali juga. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi intinya dengan income dengan real income itu memperlihatkan ini deflated income atau memperlihatkan income kita dalam konstan dolar dibandingkan dengan tahun dasarnya. Jadi daya beli income kita itu tetap sama seperti income pas tahun 1982 sampai 84 atau income pas tahun dasarnya. Kemudian yang kedua, penggunaan CPI itu adalah untuk menghitung daya beli dolar. Kalau kita berarti daya beli rupiah di sini. Dapatnya dari mana? Ini berarti
$1 dibagi CPI dikali 100. Kalau kita berarti Rp1 dibagi CPI dikali 100. Nah, contohnya ya, CPI-nya itu saat ini ada 200 dengan CPI tahun 1982 sampai 84 itu sebagai tahun dasar adalah 100. Berapa purchasing power dolar kita sekarang? Nah, ini purchasing power of dollar itu adalah $0,5 atau 50 sen di sini. Jadi $1 saat ini sebenarnya nilainya setara dengan 50 sen di tahun 1982 atau sampai 1984 di sini. Jadi di sini CPI nilainya 200 mengindikasikan harga itu naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 1982 sampai 1984. Jadi karena harga naik 2 kali lipat dengan $1 yang sama itu hanya mampu membeli setengah barang di saat ini. Jadi $1 saat ini itu hanya mampu membeli setengah barang dibandingkan $1 saat tahun 82 sampai 84. Atau misalnya kita cari kayak analogi lain, misalnya pas tahun 82 kalian kehilangan uang $1.000. Nah, $1.000 dulu mungkin bisa untuk jalan untuk jalan-jalan ke Bali lah kalau. Kemudian sekarang kita ketemu lagi nih uang yang dulu hilang $1.000. Nah, kita ketemu di saat CPI itu nilainya 200. Berarti yang tadinya $1.000 bisa ke Bali sekarang nggak bisa sampai ke Bali, hanya bisa membeli setengahnya dibandingkan di tahun 1982, 83 dan 84 ya, mungkin cuman bisa sampai ke Jogja saja. Jadi sama-sama $1.000 tapi purchasing powernya sudah berkurang. Yang dulunya $1 purchasing powernya di tahun 1982 sampai 1984, sekarang purchasing powernya hanya tinggal 50 sen.